Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Eldis, perkenalkan nama saya Diva Ivan Danu dengan NIM P13374371250058. Saya dari kelas 1A. Di sini saya akan membahas topik mengenai kepemilikan dan kerahasiaan rekam medis dalam perlindungan hak pasien. Topik ini penting karena rekam medis tidak hanya berfungsi sebagai dokumen pelayanan kesehatan, tetapi juga berkaitan dengan hak pasien, tanggung jawab dengan tenaga kesehatan, serta aspek hukum yang mengatur pengelolaannya. Yang pertama ada latar belakang masalah. Rekam medis adalah dokumen yang berisi identitas pasien, hasil pemeriksaan, diagnosis, pengobatan, dan tindakan medis yang diberikan kepada pasien. Rekam medis memiliki peran penting dalam pelayanan kesehatan karena menjadi sumber informasi utama bagi tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan yang tepat. Selain itu, rekam medis juga berfungsi sebagai alat bukti hukum apabila terjadi sengketa medis. Namun, masih banyak permasalahan terkait kepemilikan dan kerahasiaan rekam medis. Sebagian pasien menganggap seluruh rekam medis adalah miliknya, sedangkan fasilitas pelayanan kesehatan memiliki kewajiban menyimpan dan menjaga dokumen tersebut. Kondisi ini sering menimbulkan kesalahpahaman mengenai hak akses dan kerahasiaan informasi kesehatan pasien. Permasalahan kerahasiaan rekam medis dapat berdampak pada berbagai pihak. Yang pertama di pihak fasilitas pelayanan kesehatan, yaitu kebocoran data dapat menurunkan kepercayaan masyarakat dan menimbulkan masalah hukum. Yang kedua ada di pihak tenaga kesehatan, yaitu pelanggaran kerahasiaan dapat menyebabkan sanksi etik maupun hukum. Sedangkan yang ketiga ada di pihak masyarakat. Kebocoran data kesehatan dapat mengganggu privasi pasien, menimbulkan stigma sosial, serta mengurangi kepercayaan terhadap pelayanan kesehatan. Masalah ini terjadi karena masih kurangnya pemahaman pasien dan tenaga kesehatan mengenai aturan kepemilikan rekam medis. Selain itu, perkembangan teknologi digital juga meningkatkan risiko kebocoran data akibat akses yang tidak sah atau lemahnya sistem keamanan dan informasi. Kurangnya sosialisasi, pelatihan, dan pengawasan dalam pengelolaan rekam medis juga menjadi faktor yang menyebabkan perlindungan data pasien belum berjalan secara optimal. Menurut Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang praktik kedokteran, dokumen rekam medis merupakan milik dokter atau sarana pelayanan kesehatan, sedangkan isi dari rekam medis adalah milik pasien. Selain itu, Permenkes Nomor 269 Tahun 2008 tentang rekam medis juga menjelaskan bahwa rekam medis dimiliki oleh fasilitas pelayanan kesehatan, sedangkan isi atau ringkasan rekam medis dapat diberikan kepada pasien sesuai ketentuan yang telah berlaku. Tenaga kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan juga wajib menjaga kerahasiaan rekam medis dari pasien. Ada juga beberapa upaya yang dapat dilakukan, antara lain yang pertama ada meningkatkan edukasi kepada pasien mengenai hak dan kewajiban terkait rekam medis. Yang kedua ada memberikan kepelatihan rutin kepada tenaga kesehatan tentang kerahasiaan data pasien. Yang ketiga, memperkuat sistem keamanan rekam medis elektronik. Dan yang keempat, melakukan pengawasan dan evaluasi secara rutin terhadap pengelolaan rekam medis. Kesimpulannya yaitu kepemilikan dan kerahasiaan rekam medis merupakan bagian penting dalam perlindungan hak pasien. Berdasarkan peraturan yang berlaku, berkas rekam medis dimiliki oleh fasilitas pelayanan kesehatan, sedangkan isi rekam medis merupakan hak pasien. Oleh karena itu, seluruh pihak harus menjaga keamanan dan kerahasiaan data kesehatan agar hak pasien terlindungi serta mutu pelayanan kesehatan dapat terus ditingkatkan. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.